tertinggal jauh dengan bahasa Arab yang 12 juta lebih kosakata. Dan Guys, Masya Allah, gara-gara video yang tadi, aku jadi menemukan suatu bahasan Quran Miracle lagi part ketiga. Ayo kita merinding bareng-bareng. Kita buka Quran dulu. Intro dulu ya guys. Jadi ternyata mengapa Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Arab memiliki 12 juta kosakata, sedangkan bahasa Inggris hanya memiliki 1 juta kosakata. Bahasa Indonesia kita hanya memiliki sekitar 90 sampai 100 ribuan kosakata. Oke, jadi kosakata dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak membedakan jenis kelamin gender feminin dan maskulin untuk kata kerja, tapi kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya itu kalau yang mengerjakan laki-laki atau maskulin itu akan berbeda dengan jika yang mengerjakan itu feminin. Oke guys, itu di garis bawahi dulu ya. Aku juga bisa bahasa Perancis dan bisa bahasa Itali. Ada pemisahan antara gender feminin dan maskulin, tapi itu tidak sampai ke kata kerja. Ya, kalau kata benda iya atau kata sifat itu dia akan berubah sesuai dengan feminin maskulin. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, feminin maskulin itu juga akan berubah dalam kata kerjanya guys. Dan kita akan buka Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Dan dari dua ayat ini aja kita bisa menemukan 4 petunjuk Allah yang berhubungan dengan sains dan ilmu pengetahuan alam. Dan petunjuk Allah ini 3 kata kerja, yang 1 kata benda. Teman-teman cek ke bagian yang sudah aku kapital ini. Di ayat ini Allah memerintahkan langsung kepada lebah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Yang pertama, Allah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit. Yang kedua, makanlah segala macam jenis buah-buahan. Yang ketiga, tempuhlah jalan yang telah Allah mudahkan bagimu. Dan yang keempat, dan keluar dari perut lebah itu madu yang bermacam-macam warnanya. Dan kalian tahu apa? Kata kerja yang 3 tadi dan perut lebah tadi, itu semuanya menggunakan gender feminin. Karena kalau gender maskulin itu beda lagi. Contoh pertama di ayat ini, anittakhidhi, artinya Allah memerintahkan langsung kepada lebah. Lebah apa? Lebah betina. Karena kalau lebah jantan itu anittakhidh. Terus yang kedua, summa kuli, bukan summa kul. Kuli itu berarti yang disuruh makan sama Allah itu lebah betina. Tapi kalau kul itu lebah jantan. Oke. Begitu juga yang ketiga, fasluki, bukan fasluk. Fasluki itu feminin, kalau fasluk itu maskulin. Yang keempat, di ayat Al-Quran, butuniha, artinya itu feminin. Karena kalau maskulin, butunihi atau butunihim. Dan faktanya, lebah yang memimpin koloni itu ratu lebah, bukan raja lebah. Yang meninggalkan sarang untuk mencari makan juga lebah betina. Dan yang menjadi lebah pekerja juga itu lebah betina, bukan lebah jantan. Di kalimat selanjutnya pada ayat itu, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya pada yang demikian itu, di fakta yang tadi, terdapat tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Dan teman-teman tahu pada 1957 William Shakespeare itu pernah menulis buku yang salah satu isinya membahas tentang lebah, di mana dia mengatakan bahwa yang memimpin koloni lebah itu adalah raja lebah dan yang menjadi prajurit lebah itu adalah lebah-lebah jantan, which is itu salah ya guys. Dan ini fakta tentang lebah. Jadi yang menghasilkan telur itu ratu lebah. Kemudian lebah-lebah pekerja itu semuanya lebah betina, tidak ada yang lebah jantan. Lebah pekerja itu artinya yang membuat sarang, kemudian yang mencari makanan keluar, ya, yang supaya ada nektarnya gitu ya di buah-buahan, itu lebah betina, bukan lebah jantan. Terus lebah jantan tugasnya ngapain? Cuma di dalam sarang. Kemudian hanya sedikit biasanya lebah jantannya, dan dia tugasnya hanya mengawini ratu lebah kemudian mati. Ih, luar biasa, Masya Allah kan? Segitu detailnya Allah. Jangan lupa share supaya makin banyak yang tahu dan kalian juga dapat pahalanya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.